Anggota DPRD Lampung Tengah hadiri reses di Wates, Kecamatan Bumiratu, Nuban, Lampung Tengah pada 25 Oktober 2022. Acara ini dihadiri oleh para anggota DPRD terpilih untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Wates. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3, yang kami hormati Kepala Kampung Wates, yang kami hormati aparatur Kampung Wates, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat Kampung Wates yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di aula ini dalam acara jaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke-1 tahun 2022 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah daerah pemilihan 3. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Bapak-bapak Dewan DPRD Dapil 3 Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di kesibukan sehari-harinya. Di sini saya Kepala Kampung Wates, Kecamatan Bumiratu, Nuban, menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih pada seluruh hadirin semuanya, di mana kesempatan pagi hari ini kita melakukan kegiatan reses dari Bapak-bapak Dewan DPRD Dapil 3 khususnya. Mohon maaf, mungkin ini sebagian yang masih hadir, yang lainnya mungkin masih di jalan. Di mana kegiatan ini reses ini adalah kegiatan jaring aspirasi. Jaring aspirasi ini saya kembalikan ke masyarakat semua, khususnya Kampung Wates yang hadir di sini. Monggo yang punya rencana, yang punya aspirasi apapun itu mungkin bisa kita salurkan, kita bisa sampaikan, kita nanti mungkin bisa dijawab sama bapak-bapak dewan yang ada di sini, bapak semua yang ada di sini ya Pak ya. Khususnya seperti itu. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa koordinasi sama Bapak Dewan, khususnya itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, mohon maaf sambutan saya, apabila ada salah saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah kepada Bapak Muhammad Gofar SSI. Kemudian Muhammad Gofar menyampaikan juga pada masyarakat untuk bersiap pada perlambatan ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi. Ia juga menegaskan pada masyarakat untuk segera melaporkan kepada DPRD Lampung Tengah jika masyarakat mengetahui adanya penyelewengan dana pembangunan. Hadirin semuanya, undangan khusus Bapak Kepala Kampung Wates, Kecamatan Bumiratu, Nuban, mungkin lebih cocok dipanggil Mas ya. Hanya Bapak ini Mas Lurah aja lah ya, Mas Kakak, Mas Denny, karena saya lihat masih cukup muda. Nah tentu
namanya sebagai bagian dari masyarakat Dapil 3, saya termasuk yang berbahagia ketika banyak melihat kepala-kepala kampung itu banyak yang muda-muda, karena ke depan itu kampung itu memang harus kreatif, harus cepat menyesuaikan dengan zaman, karena kalau tidak cepat menyesuaikan dengan zaman, banyak peluang-peluang untuk memajukan kampung itu nanti juga kita tertinggal dari kampung yang lain. Kita doakan mudah-mudahan, karena ini baru dilantik ya, mudah-mudahan kepala kampung kita ini bisa mengemban amanah, diberi kekuatan dan senantiasa memajukan kampung Wates yang sama-sama kita cintai. Yang saya hormati pula rekan-rekan dari anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dari Dapil 3. Mungkin mohon izin Bapak-bapak ya, ini sambil saya perkenalkan, saya yakin sebagian besar dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di depan ini belum begitu mengenal. Ya kan, satu-satu. Ini yang di sebelah kanan saya, yang badannya tinggi tegap, pakai baju batik, ini namanya Pak Sutarmin. Assalamualaikum. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan. Jadi PDI di Dapil 3 ini dapat 2 kursi. Yang pertama beliau, yang kedua belum hadir, Pak Adek Joko, mungkin lagi dalam perjalanan. Terus selanjutnya yang di sebelah kiri saya ini mungkin juga tidak begitu asing bagi warga Wates, Pak Tony Sastrajaya. Assalamualaikum. Beliau dari fraksi Demokrat. Dan ini yang terakhir sebelah paling kiri, ini Mas Wian Febriano ya, dari fraksi Nasdem. Beliau termasuk salah satu anggota dewan yang muda. Muda itu kalau kita pakai parameternya undang-undang kepemudaan itu usianya di bawah 35 tahun. Dan beliau termasuk salah satunya, bahkan masih di bawah 30 tahun. Terus sebenarnya kami ada bersepuluh bapak-bapak, nanti mungkin sebagian hadir ya, sebagian masih di jalan, nanti sambil kita berlalu kita kenalkan. Dan yang terakhir yang sudah hadir di sini yang berdiri. Yang berdiri di hadapan bapak-bapak semuanya, saya Muhammad Ghafur. Muhammad Ghafur dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya kalau dari berempat ini pura-puranya senior. Kenapa? Karena saya sudah 2 periode. Kalau beliau ini masih 1 periode. Ya, periode pertama, kalau saya ini sudah periode kedua. Jadi mereka bertiga ini belum terbukti nanti kalau nyalon jadi lagi apa enggak. Kalau saya sudah terbukti alhamdulillah. Makanya nanti periode ketiga kemungkinan saya nggak nyalon lagi di DPRD Kabupaten Lampung Tengah ya. Insya Allah saya nanti inginnya naik jenjang nyalon di DPRD Provinsi Lampung. Ya, mohon izin bapak-bapak yang kami hormati, yang kami muliakan, memberi pengantar sejenak terkait bahwa agenda kami, bahwa kami hadir di sini dalam rangka reses serap aspirasi masyarakat. Di DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini tahun ini Pak, Badan Musyawarah itu memutuskan reses itu dibuat berkelompok per dapilnya masing-masing. Maka hari ini kami datang bersepuluh. Kemarin kami datang di Kampung Kesumajaya, Kecamatan Bekri, dan hari ini kami hadir di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Muban. Besok kami hadir di Kampung Boras Jaya. Nah, jadi bersepuluh kami hadir di sini, tak lain dan tak bukan tentunya untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, khususnya warga Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Muban. Dan nanti tentu aspirasi dari bapak-bapak semuanya ini akan masuk
dalam dokumentasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kita namakan pokok-pokok pikiran. Jadi nanti hasil dari reses ini kami membuat laporan kepada institusi DPRD apa yang dihasilkan. Tentu yang kami hasilkan salah satunya adalah aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Maka nanti monggo silahkan sampaikan aspirasi bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Insya Allah kami berkomitmen untuk memperjuangkan semaksimal mungkin, Pak. Jadi tapi perlu juga bapak-bapak ibu-ibu pahami bahwa tidak semua aspirasi itu pasti bisa kami wujudkan. Ini yang penting juga untuk bapak-bapak ibu-ibu pahami. Jangan sampai nanti menganggap bahwa sudah menyampaikan aspirasi maka pasti itu akan terrealisasi. Karena memang kalau kita urutkan aspirasi itu luar biasa banyak. Maka kami nanti harus memprioritaskan kira-kira mana yang paling prioritas. Pertama, karena keterbatasan anggaran di DPRD, di APBD pemerintahan daerah Kabupaten Lampung. Jadi anggaran kita terbatas. Bahkan mohon maaf, saking terbatasnya anggaran kita, kemarin bupati itu harus berhutang untuk membangun infrastruktur Lampung Tengah. Bupati itu kemarin utang 155 miliar, Pak. Itu pun tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya baru sebagian jalan yang bisa diselesaikan dari utang 150 miliar itu, dan bebannya 5 tahun kita tanggung. Nah, makanya dari itu silahkan nanti bapak-bapak ibu-ibu semuanya mengusulkan aspirasinya. Syukur-syukur misalnya ini sudah disepakati. Misalnya sebelum ada agenda ini ternyata bapak-bapak ibu-ibu mungkin bersama kepala kampung sudah pernah rembuk, ini loh yang menjadi prioritas dari Kampung Wates. Mumpung didatengin oleh 10 anggota DPRD Dapil 3. Jarang-jarang, Pak, ya. Bahkan mungkin baru bertemu sekali ini. Oh, ini yang namanya Pak Sutarmin. Mungkin baru ketemu karena beliau rumahnya jauh. Beliau Sendang, saya Kalirjo. Pak Tony jauh juga Tribunjo sana. Gitu. Nah, jadi mumpung kita ketemu, monggo nanti sama-sama kita diskusi, sumbang saran, dan mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada kesempatan ini ada yang bermanfaat untuk Kampung Wates. Amin Allahumma amin. Jadi itu bapak-bapak ibu-ibu semuanya, sekali lagi kami atas nama rombongan berterima kasih kepada Bapak Kepala Kampung dan seluruh jajarannya yang telah berkenan menerima kami, dan kami juga berterima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk bertemu bersilaturahmi dalam rangka reses pada kesempatan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami persilahkan. Hormati Pak Kakak, Pak Camat atau yang mewakili tokoh masyarakat, tokoh agama, semua yang hadir di sini tidak saya sebutkan satu persatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini ditunjuk sebagai moderator dadakan. Tadi kurang lebih sudah disampaikan oleh Pak Gopur. Banyak mukadimah, banyak kenapa sih kita hadir di sini. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Di sini kami reses, kami mencari apa sih permasalahan keluhan yang ada di desa atau kampung Wates ini. Di sini saya sebagai moderator melempar atau mempersilakan Bapak
ibu, kalau ada ibu, ada satu orang. Kalau ada yang mau ingin disampaikan atau ada yang sudah disepakati, saran jangan terlalu banyak kita mengusul, satu atau dua saja, tapi itu yang benar-benar kita kuatkan, kita perjuangkan. Sini juga saya sampaikan, mungkin sama seperti desa-desa kemarin. Banyak cerita, sudah berapa kali Pak Dewan bolak-balik, sudah berapa kali Pak Dewan reses, tapi tidak disampaikan. Di sini saya menyampaikan atau menekankan, kalau bisa Pak, saya berharap Bumi Ratu Numpan ini ada anggota dewan. Setuju nggak Pak kalau ada anggota dewan? Kalau di Bumi Ratu Numpan ini ada dewan, bagusnya orang Wates sendiri. Kita nggak kemana-mana, bapak-bapak, ibu-ibu, gampang, mudah nemui dewan. Kami tidak menutup rumah, kami tidak menutup, siapapun mau datang silakan. Ke Triburjo saya ada juga. Di sini ada Bangun Rejo, Kalirejo, Sendang juga. Silakan datang ke rumah dewan-dewan. Tapi saya menyarankan cari orang Bumi Ratu Numpan. Apabila di Wates ini ada, cari orang Wates. Cari orang yang punya potensi, yang siap mewakili bapak-bapak, siap mewakili ibu. Mereka akan langsung ketemu, mereka akan langsung tatap muka. Itu mungkin saran dari saya. Oke, kembali lagi ke pokok utama. Silakan apabila ada yang mengusulkan, menanyakan atau menginginkan, waktu dipersilakan. 3 orang pertama, silakan. Yuk silakan Pak Yai 1. Masyarakat berharap anggota DPRD dapat mendengarkan serta menyalurkan setiap aspirasi mereka. Di antaranya keluhan masyarakat adalah mengenai rusaknya jalan di sekitaran Wates, di mana jalan ini merupakan jalan penghubung serta jalan untuk mengangkut hasil pertanian. Seperti yang disampaikan oleh Zainuddin, salah satu warga Wates, ia berharap DPRD dapat menyalurkan keinginan masyarakat pada pembangunan jalan di Wates. Di sini saya hanya memohon, mengimbau kayaknya kalau dari hati saya yang wajib dibangun. Ini ke arah dusun dari lintas Sumatera ini, dusun Banyuwangi termasuk saya, itu sekitar 2,5 km Pak, sekitar 2,5 km. Itu jalannya udah beberapa tahun lupa untuk dibangun. Padahal di dalam itu banyak tempat-tempat pendidikan. Pondok pesantren ada 2, ada SMK-nya juga. Pondok pesantrennya Bumi Sholawat 1, yang kedua pondok pesantren Miftahul Falah. Yang ketiga ada majelis taklimnya. Nah, dari SMK negeri juga ada di dalam swasta, yang di SMK swasta Bumi Sholawat. Jadi di sana banyak pendidikan yang perlu didukung oleh para anggota dewan untuk segera membangun. Ini memohon tapi agak memaksa ini. Pokoknya minta dibangun satu tempat itu juga membangun banyak santri, banyak siswa yang di dalamnya. Ini permohonan kami dari saya pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Falah. Kalau di Bumi Sholawat Bapak Gus Ahmad Karimullah masih dia ngambil ponakan. Ya mungkin itu saja yang saya harapkan dan saya mohonkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Wates, Bapak anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Perkenalkan, nama saya Mugiarto, saya dari Kantor Wates Dusun 1. Untuk meningkat pertanyaan sepertinya sama berkaitan dengan
jalan kabupaten yang dilintasi di Kampung Wates. Memang Pak kondisinya rusak parah, dan kalau Bapak tadi saya dengar akan ada riset di Bulan Jaya, kalau pengen pembuktian bisa lewat situ Pak. Itu yang pertama. Cuman di sini usulan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kami Pak, mayoritas masyarakat Kampung Wates ini mayoritas itu petani Pak. Jadi yang saya usul tentang pertanian. Yang pertama berkaitan dengan program yang dulu itu pernah diprogramkan, cuma realisasinya belum ada. Masih zaman Pak Bupatinya Ahmad Khairin almarhum, itu yaitu Jalan Usaha Tani Pak. Iya juga. Jadi untuk mempermudah akses keluar masuknya hasil pertanian, kami ini sangat susah, sehingganya kendaraan-kendaraan yang akan mengangkut bahan ataupun hasil pertanian itu mau nggak mau narik ongkosnya agak mahal, sehingga memberatkan para petani. Gimana? Itu mohon untuk disikapi. Yang lokasinya itu kalau di Kampung Wates itu Pak, ada di dusun 8 dan di dusun 1 dan 6. Dusun 1, 6 dan 8 itu lokasi persawahan dan perladangan di Kampung Wates. Yang prioritas itu ada di dusun 6 Pak. Pokoknya dari dusun 1 sampai dusun 6 itu yang dilalui, termasuk yang dilalui jalan kabupaten ini Pak. Ini mayoritas jalan usaha taninya semakin lama itu ya semakin Berapa panjang? Ya Pak. Berapa panjangnya? Kalau panjangnya kalau dikumpulkan semuanya bisa lebih Pak, cuma 2,5 kilo. Kalau dikumpulkan semuanya Pak, cuman Tembusnya dikuras tuh Pak. bisa tembus dikuras. Pokoknya akses itu bisa tembus antar kampung. Itu kalau digabungkan satu Kampung Wates kalau 2,5 kilo lebih Pak. Itu yang pertama. Yang kemudian masih berkaitan dengan pertanian Pak. Selama ini kita selalu berkendala dengan pupuk dan bibit. Kemarin sempat ya turun, cuma tetap nggak mencukupi Pak. Kalau bisa untuk penyediaan pupuk dan bibit bantuan yang bisa disampaikan ke petani itu dipermudah lagi, sehingga kami ini para pengurus khususnya kelompok tani ini nggak perlu berkaitan dengan FDKK apalah segala macam. Itu yang bikin kami agak ya tetap lah ngurusinnya seperti itu. Kemudian berikutnya, ini bukan usulan Pak, tapi pertanyaan Pak. Yang pertama berkaitan dengan pembangunan yang dianggarkan dari pihak kabupaten. Contoh Pak, ini ada jalan di depan kita, ini jalan kabupaten. Kalau nggak salah tahun 2017 ini di Hotmik Pak. Cuma kita ini kan nggak tahu kualitas yang seperti apa yang harusnya dikerjakan, sehingganya untuk mengawasinya pun kita harusnya seperti apa, karena kan kualitas bahan itu kan yang sesuai lah dengan yang dilaluinya di jalan kendaraannya. Karena kenapa saya sampaikan Pak, dulu waktu pengerjaan pembangunan ikan ini, saya melihat itu aspalnya itu di Klenteng aja udah bisa Pak, aspal ini, sehingga ya kualitas jalan yang ada di khususnya di Kampung Wates ini ya nggak ada yang baik, masih kurang baik. Nah prosesnya, kalaupun ada pengawasan dari masyarakat, itu kita melakukannya seperti apa, terus pun kalau ada temuan yang nggak benar itu ngadunya ke siapa, seperti itu Pak. Ini berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian Pak, satu lagi ini berkaitan dengan negara sih. Kemarin kita sempat dengar hal-hal yang katanya menakutkan Pak, yaitu inflasi.
Nah, inflasi ini masyarakat ini kan belum tahu, Pak. Ya tolong nanti dijelaskan, Pak, apa sih inflasi itu dan apa dampaknya? Karena katanya kemarin yang saya dengar itu lebih bahaya dari COVID. Katanya seperti itu. Nah, ini tolong dijelaskan. Mungkin sementara itu dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti Pak Muslim ini kita sudah masuk sesi tanya jawab. Jadi saya review sedikit. Tadi Pak Yai Zainuddin ini mengusulkan ya pembangunan jalan akses pendidikan dan pondok pesantren. Nanti pas betul beliau ini yang memperjuangkan. Itu dari dusun 6 ya. Dusun 1 sampai dusun berapa? Sampai dusun 6 ya, jalan. Nanti biar Pak Muslim ini yang menjawab, karena juga kebetulan bidang beliau juga ini mengenai pendidikan dan pondok pesantren. Beliau ini koordinator Komisi 4. Mungkin saya nanti menjawab yang masalah inflasi. Saya jawabnya masalah inflasi. Jadi kayaknya masyarakat juga nggak perlu terlalu kita kasih definisi. Sebenarnya inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang kalau secara teorinya, Pak. Jadi gini, 10 tahun yang lalu harga aqua ini 500, tapi sekarang harganya 5.000. Berarti mata uang kita sudah mengalami inflasi. Nilainya yang dulu 500 sekarang jadi 5.000. Bahasanya naik harga, tapi kalau secara ekonomi namanya inflasi karena airnya masih sama 1,5 liter, tapi harganya sudah beda. Itu inflasi. Itu teori ekonominya. Teori ekonominya inflasi seperti itu. Jadi yang dirasakan masyarakat apa? Masyarakat itu sekarang merasakannya perasaan biar yang duit 1 juta itu bisa butuh apa-apa. Ya Pak ya? Megang uang 1 juta udah bisa beli apa-apa. Sekarang Mae itu istri kita dipegangin uang 1 juta untuk 1 bulan, bingung ngaturnya. Iki butuh apa Pak sebulan kan? Akhirnya bingung ngaturnya pengeluarannya. Secara tidak langsung itu yang kita rasakan inflasi. Tapi bagaimana kita mensikapi? Saya kira sebagai warga negara, masyarakat, kita tidak perlu khawatir. Karena negara kita itu negara agraris. Negara kita itu negara tropis. Asal kita kreatif. Gitu. Asal kita kreatif, cobalah kita mulai dari hal kecil. Misalnya kita mulai gak kayak nancepin budin 1-2 biji di belakang rumah kita kalau punya belakang rumah itu samping rumah dan sebagainya. Itu secara tidak langsung bisa membantu mengurangi tekanan akibat inflasi minimal di keluarga. Atau misalnya ini kita cerita Pak Jokowi kan sudah woro-woro di TV. Hati-hati 2023 itu akan ada resesi. Salah satunya Pak Presiden yang ngomong. Kalau Pak Presiden ngomong itu pasti nggak sembarangan. Beliau itu untuk ngomong ke masyarakat itu sudah screening dari timnya itu sudah luar biasa. Jadi kalau dia ngomong 2023 ke depan kita perlu waspada karena dunia akan gelap, gitu kan? Akan ada resesi global. Nah, kalau kita nggak perlu khawatir Indonesia. Kalau mungkin Eropa boleh khawatir. Eropa itu makanan pokoknya roti. Roti itu dari gandum. Nggak bisa langsung dimakan gandum itu kalau nggak diolah. Tapi kalau kita
singkong bisa kita makan, kan? Umbi bisa kita makan, dan itu bisa tumbuh di halaman belakang kita. Cuma mungkin memang kita perlu mengetatkan ikat pinggang, karena mungkin nanti boleh jadi perputaran uang itu akan lambat. Tapi kalau krisis pangan, saya tidak khawatir, Indonesia pasti mampu mengatasi itu. Memang kita akan mengalami perlambatan ekonomi. Ini kan mungkin yang disampaikan Pak Jokowi agar kita lebih hemat dan sebagainya. Itu terkait dengan inflasi. Terus tadi ada yang tanya terkait laporan jika ada dugaan penyelewengan. Betul kata Pak Tony, sudah dijawab ya. Jadi bisa langsung ke DPRD juga bisa nanti kita. DPRD itu salah satu fungsi dasarnya adalah pengawasan. Jadi itu adalah kewenangan yang melekat di DPRD. Kewenangan yang melekat di DPRD untuk mengawasi program-program pembangunan. Dan insya Allah jika ada laporan masyarakat pasti akan kita tidak lanjuti. Akan kita tidak lanjut, nggak mungkin. Apalagi valid laporannya, misalnya Pak ini mau ditinjau Pak, di jalan ini ada pembangunan dari APBD Kabupaten Lampung Tengah, kok sekilas kami melihat sepertinya kurang baik, kurang benar. Nanti kita yang melihat. Jadi sama-sama kita, asal masyarakat ikut mengawasi, DPRD ikut mengawasi, mudah-mudahan yang membangun itu akan lebih hati-hati, akan lebih sungguh-sungguh, akan lebih sungguh-sungguh. Tapi Pak ya, saya ngajak kita flashback sejenak. Mengapa kualitas pembangunan di Indonesia pada umumnya lah, kita nggak usah ngomong di Lampung Tengah ya. Nanti kita itu di Indonesia itu kok kualitasnya kurang bagus, gitu kan? Ya karena misalnya yang borong itu juga kan pingin untung Pak ya. Bapak ini yang borong pingin untung kan, dia dapat borongan. Dia pingin untung, nggak mungkin dia mau rugi, ya kan? Setelah diawasi, misalnya anggaran 1 miliar Pak ya, ini saya cerita, anggaran 1 miliar boleh jadi yang bisa dikelola resmi oleh para pemborong itu tidak sampai segitu, boleh jadi, ya kan? Karena katanya nih Pak ya, katanya ini yang sering mengakses pembangunan seperti itu harus ada setorannya lah dan sebagainya. Nah, katanya, saya sih belum pernah lihat langsung Pak ya, katanya seperti itu. Tapi kan kita flashback, kenapa kok misalnya harus ada setoran? Kalau nggak ada setoran kan pembangunan bagus-bagus saja. Apakah misalnya setoran ini buat apa? Setelah kita evaluasi, setoran ini juga ujung-ujungnya larinya masyarakat juga Pak. Karena untuk jadi DPRD kadang harus memberi, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur. Masyarakat kita sebagian besar ini kan masih, yang kemarin beliau sampaikan di Sumajaya ya, prinsipnya masih NPWP, nomor piro, wali piro. Jadi kan kadang kita ini harus introspeksi, kita sama-sama lah, kita bukan kita juga bukan mempermaklumkan kualitas jalan itu, tapi kalau kita mau bareng-bareng, ayo 2024 itu kita mulai dari diri kita lah. Minimal kalau kita memilih anggota dewan bukan karena kita dikasih, karena kita yakin kayaknya ini kalau kita kasih amanah bisa nih memperjuangkan kita. Makanya tadi Pak Tony sudah coba kalau bisa cari yang ada di lingkungannya dulu kan gitu, yang kenal pasti dulu. Walaupun kami ini mohon maaf ya, bukan dari Kampung Wates nih Pak, bukan dari Kampung Bumi Ratu. Kami ngomong kayak gini boleh jadi secara pribadi kan merugikan kami, tapi enggak, kami enggak pesan, karena ingin masyarakat itu kritis. Gitu. Karena nanti ujung-ujungnya masyarakat yang rugi juga. Gitu.
ya itu nanti akhirnya lingkaran setan. Jadi ayo coba 2024 bapak-bapak semuanya minimal yang hadir di sini lah belajar kritis minimal untuk dirinya sendiri dulu. Kalau mau ajak orang lain susah. Cobalah saya mau milih yang benar-benar kali ini. Gitu kan? Di kabupatennya siapa yang Bapak kenal, provinsinya yang Bapak kenal, RT-nya yang Bapak kenal. Kalau misalnya jauh tidak kenal, minimal dibawa oleh orang yang kenal, kan gitu. Jadi seperti itu, bukan karena sapa wae sing dadi padha wae. Ya segini sing awet tak coblos. Akhirnya kan itu doa, ya enggak? Ya padha wae kan itu doa masyarakat umum. Sapa wae sing dadi padha wae. Akhirnya ya dikabulkan sama Yang Maha Kuasa, beneran dikasih siapapun yang jadi sama aja. Tapi besok kita jangan terus doanya. Mudah-mudahan yang saya coblos ini bisa memperjuangkan aspirasi saya. Itu. Jadi sambil nyoblos sambil didoakan. Misalnya nyoblos Mas Tony, Pak Tarmin, Pak Muslim bisa didoakan nyoblosnya terus. Gitu. Kalau hal mengecewakan, ya kita sudah ikhtiar. Gitu kan. Nanti 5 tahun kita tidak pilih lagi seperti itu, karena hakikatnya pilihan 5 tahun sekali seperti itu. 5 tahun besok itu bapak-bapak itu mengevaluasi kami 10 Dewan Dapil 3 ini kemarin yang dikasih amanah, walaupun mungkin sebagian tidak nyoblos kami, tapi sebenarnya bapak suruh mengevaluasi kami yang bersepuluh ini. Ada yang layak dilanjutkan 2 periode enggak, ada yang harus diganti enggak, kan seperti itu. Nah jadi mudah-mudahan sedikit itu memberi kita pencerahan, bukan saya merasa lebih baik, tapi minimal ada nilai-nilai dalam setiap pemilihan 5 tahun ini, 5 tahun sekali ini yang kita bawa. Mungkin itu, mohon maaf. Jalan usaha tani nanti ini Pak Tarmin pas, cocok. Beliau pernah di Komisi 2 ya, sekarang masih di Komisi 2. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam reses kali ini juga dihadiri oleh 10 anggota DPRD terpilih, salah satunya adalah Sutarmin, yang dalam pidatonya menyampaikan agar masyarakat segera menyiapkan proposal untuk pembangunan jalan usaha tani ke Dinas Pertanian. Ia menekankan pembangunan ini sangat penting dikarenakan mayoritas masyarakat Lampung Tengah merupakan petani dan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Gianto ini saya lihat energik, bisa nyalon dewan ini sarana Pak. Amin. Jadi rumah saya itu pas di kaki gunung Bukit Barisan Pak. Jadi di kampungnya Sendang Mukti. Alhamdulillah kemarin Pak, saya dipercaya dari jenengan. Walaupun saya memang tidak masuk ke sini, ke Bumi Ratu Ubat, ternyata ada suara yang keliru nyoblos saya. Iya kesasar, mungkin ibu-ibu tua-tua, ini kok namanya kok Sutarmin, pasti orang Kluthuk kayak gitu kan, Om Jawa ini jelas. Jadi saya dapat suara di Bumi Ratu Ubat, kalau nggak salah dulu Pak Lurah dikasih suara kalau nggak salah 60 suara. Saya kepingin sebenarnya pengen ketemu siapa yang nyoblos saya kepingin datengin Pak. Tapi alhamdulillah nggak ketemu Pak sampai sekarang. Dan saya sering ke Bumi Ratu Ubat paling di kecamatan. Silakan Pak Azari. Ini termasuk salah satu rekan saya yang ada di Komisi 2 juga, Pak Ustadz Ashari dari fraksi PKB bareng sama Pak Muslim. Nanti untuk urusan Pak Yayang pondok segala macam guru ngaji ini bagiannya Pak Muslim sama Pak Muslim karena yang membidangi nanti Pak. Saya tidak lanjutin Pak, jalan usaha tani silahkan Pak, siapa tahu aspirasi Bapak nanti kami tulis, susulin proposal Pak ke Dinas Pertanian. Kemarin di Kecamatan Sudahangu Lea kopiannya nanti kasih ke kami ke Dinas Pertanian. Kemarin di Kecamatan Sendang Agung juga terrealisasi jalan usaha tani
Itu alhamdulillah juga manfaatnya banyak, karena untuk mengeluarkan hasil bumi yang jelas ada di pedalaman, salah satunya terobosannya ya harus ada jalan usaha tani, tapi harus sudah ada badan jalan. Kalau kita dibikinin badan jalan, kayaknya pemerintah nggak mungkin akan bangunkan, Pak. Dan itu dilampirin foto, Pak, dalam proposal. Insya Allah kami bantu, tujukan ke dinas yang terkait, Bupati, CQ, nanti ke pertanian, kemudian fotokopinya diberikan kepada kami yang ada di depan sini, khususnya di Komisi 2, itu untuk jalan usaha tani. Insya Allah, Pak, selama itu untuk kepentingan masyarakat, kami akan bantu sampaikan aspirasi. Tapi ya itu tadi, Pak, bukan hanya Bapak, kepala kampung dan lain sebagainya yang mengusulkan, kadang-kadang hilang, Pak. Hilang dimakan orang-orang apa-apa nggak tahu, padahal udah dicatat sama sekretariat di samping sini, udah diusulkan, kadang-kadang hilang. Saya juga ada heran, Pak. Saya jadi dewan udah hampir 3 tahun, kadang-kadang saya mau emosi sama siapa, ini aspirasi masyarakat. Kalau sasaran saya kepada pendamping yang sekretariat nggak mungkin. Nah ini makanya perlu bareng-bareng kita awasi, Pak. Saya mengawasi, Bapak juga mengawasi, agar supaya bisa berjalan. Itu apa mungkin karena yang usul Bapak kemudian yang usulkan saya karena saya hanya anggota, ya nggak tahu, Pak. DPRD ini kadang-kadang pusing, yang jadi anggota dewan juga kadang-kadang pusing. Ini hubungan ada Pak Waka, biar Pak Waka mendengarkan juga aspirasi dari Bapak-Bapak nanti. Kami reses ini sebenarnya diberikan amanah, salah satunya amanahnya memang ada pada kami. Mengusulkan itu salah satunya melalui aspirasi kami. Ini kadang-kadang aspirasinya hilang, Pak. Ada hanya tertentu yang masuk. Ini kami juga kadang-kadang berdebat dengan dinas yang terkait. Tapi insya Allah, Pak, moga-moga dengan Pak Bupati yang sekarang ini tidak akan milah-milih. Nah, kalau itu kepentingan umum, saya yakin akan diakses oleh Pak Bupati melalui dinas yang terkait. Silakan Pak diusulkan. Kemudian untuk pupuk langka, ya Pak, tadi pupuk langka memang sudah pernah kita hearing dengan dinas yang terkait juga, baik dari Pusri, kami juga kunjungan kerja ke wilayah Lembang. Pupuk di sana sini memang seperti itu, karena memang subsidinya memang mau dicabut atau dikurangi, ya Pak Gubernur ya. Nah, kemudian dengan berbagai metode sekarang memang harus valid. Katanya RDKK-nya harus sesuai, kadang-kala KTP-nya ada yang beda dengan KK. Nah ini alasan-alasan mereka yang mungkin memang benar seperti itu, dan mungkin juga kami punya asumsi kalau menuduh tidak. Ada asumsi karena sudah capek atau apa, yang ngedit juga mungkin bukan yang betul-betul membidangi atau bagaimana. Nah ini sedang kita usahakan untuk pengawasan 2023 bagaimana sesuai janji mereka pupuk akan bisa difasilitasi untuk masyarakat biar tidak terjadi kelangkaan seperti itu, Pak. Kemudian terkait hal lain tadi sudah dijawab dari Pak Tony, kalau ada jalan atau yang rusak, warga itu punya hak, Pak, untuk mengawasi seperti disampaikan Pak Gubernur tadi. Silakan, Pak, kalau ada hotpik kok kelihatannya bangunnya hotpik, namanya hotpik itu kan halus ya Pak ya. Ada kalau brudul-brudul, foto saja, kirimkan Pak Tony atau ke Pak Gubernur atau ke siapa, monggo Pak. Kita tidak akan toh kita juga bukan pemborong. Paling si borong tadi ada kurang-kurang kan tadi ini untuk bilang itu. Ini untuk khusus untuk saya jawab itu saja. Untuk jalan usaha tani talun ini soal bidangnya pembangunan Pak Pian, tapi insya Allah lah ini sudah dicatat, Pak. Ini sudah dicatat, apalagi yang jalan pondok ini Pak Muslim, ini saya yakin nanti akan diperjuangkan karena akses untuk pondok dan sekolah ini sangat penting betul. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja dari saya, dan saya mohon maaf Pak, selama ini mungkin saya nggak pernah nongol Pak, tapi
Tapi saya mau nongol kemana? Yang 60 orang aja sampai sekarang nggak ketemu saya. Jadi monggo melalui Pak siapa tadi? Pak Mugianto, silakan Pak datang ke komisi 2 nanti cari saya. Mejanya ada tulisannya. Kalau enggak ya sekretariat tuh cari sekretariat itu yang paling gendut belakang itu Pak Anto, itu pendamping kita Pak. Sampaikan ke dia. Itu paling kurus di Kabupaten Lampung Tengah ini. Makanya paling sedikit kalau jalan-jalan itu. Bapak Ibu hadirin saya hormati, mungkin itu saja. Saya persilakan, saya kembalikan Pak Gopur. Pak Muslim. Silakan. Ya silakan. Ada mic-nya. Supaya kepada Bapak DPR, Pangdam Kecamatan dan Pak Lurah, saya berdiri di situ bukan usul, ngabari. Lek usul kulo mesti ditompo, lek ngabari mesti teko. Ditanya gini Pak, di dusun 8 itu ada masjid yang sudah dipasang Pak dan genteng, tiangnya sudah ada, cuman dindingnya belum ada. Lek tak kabari yang melone mikirnya dindingnya. Buane podo-podo muslim isi sebagian kok iman. Gitu kan? Nek mau ngabari di dusun 8 tempat saya itu ada masjid. Nanti apabila ada kucuran dana dari kabupaten maupun provinsi, kalau ya boyo dikucurkan yang dusun masjid pusing urungannya gede. Tuh. Kedua belum Pak Janudin yang dusun Pak Janudin. Hah? 5. Itu Pak. Dia udah dipasang Pak, katanya udah cuma ada dindingnya gitu. Udah. Nah ini batu Pak Yai. Besok apabila jalan dari dusun 1 ke dusun 6 sampai dusun Kecamatan Beng itu dibangun, kalau Pak di tengah sawah sana ada pohon rengas yang gede, itu akarnya bisa memutus jalan dan boro-boro. Kalau ya saurungnya dibangun ditebang di sini, itu pohon rengas. Pohon-pohon yang rusak-rusak talun sebelum diaspal ditebang Pak ya, jalannya berjebak gitu. Nah, kira-kira usul saya gitu Pak. Mudah-mudahan yang dari masjid tadi didatangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mungkin mewakili Karang Taruna. Jadi yang pertama itu yang non fisik. Yang non fisik itu kami ingin adanya mobil pelayanan di kampung kami. Jadi khususnya kalau misalkan ada masyarakat yang sakit, masyarakat keluarga tersebut harus nyewa mobil, padahal udah sakit nyewa mobil, seperti itu harus ke rumah sakit. Nah itu kami ingin ada mobil pelayanan di kampung kami. Bukan, memang ada puskes, ada ambulan, tetapi kami ingin ada mobil pelayanan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang non fisik juga, itu tentang update penerima bantuan sosial. Jadi di masyarakat kami sebenarnya banyak sekali yang memenuhi syarat. Contoh di bantuan PKH, program keluarga harapan itu banyak sekali masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat untuk diajukan ke dinas tersebut. Nah jadi kami mohon update di penerima bantuan usia PKH. Yang fisik ini mohon maaf, jadi memang kami pemuda kampung itu berkembang kalau ada olahraga. Jadi di Wates alhamdulillah sudah sepak bolanya sudah maju, tetapi kami ingin berencana membangun lapangan voli. Jadi potensi masyarakat pemuda khususnya di Kampung Wates punya potensi besar untuk olahraga cabang volleyball. Mungkin 3 itu. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua yang hadir pada kesempatan kali ini yang sangat kami hormati, mohon maaf kehadiran kami tadi agak terlambat satu sesi karena alhamdulillah di wilayah barat Kampung Sukosari itu ada pembangunan jalan yang cor itu baru separuh sehingga harus antri jalan.
Kebetulan tadi pas saya lewat, pas banyak sekali mobil-mobil pabrik itu, lama banget kita nunggu sampai akhirnya terlambat sampai sini. Mudah-mudahan tidak jadi masalah Pak ya. Kita masih tetap bisa bersama, bertatap muka, bersilaturahmi, tetap bisa menjalankan rutinitas aktivitas kita. Mudah-mudahan hari ini dalam rangka reses ini benar-benar bisa menjadi aspirasi dari bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus di Kampung Wates ini bisa maksimal hasilnya. Baik, akan kami coba urai satu persatu ya. Tadi pertanyaan dari Pak Supani. Pak Supani tadi bertanya ya? Oh bukan bertanya, apa? Ngabari. Baik Pak, alhamdulillah kabar sudah diterima dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di sana. Dusun 8 Masjid Nurul Iman Pak ya. Terus kemudian terkait dengan yang lain, saya pikir pada kesempatan hari ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu menyimpulkan saja skala prioritas yang harus diusulkan oleh Kampung Wates ini. Skala prioritas, misalnya contoh ini skala prioritas kita membutuhkan yang paling urgent adalah akses jalan dusun 1 sampai dusun 6 misalnya. Kita sampaikan ada pendidikan pondok pesantren dan pendidikan yang lain ya Pak di sana. Tapi kondisi jalannya sangat sudah buruk misalnya. Nah itu bisa saja nanti di Pak Lurah di dalam nota kesepakatan nanti atau berita acara nanti itu ditulis di situ skala prioritas agar supaya kita fokus dalam hal penanganan masalah satu demi satu, karena banyak sekali usulan dan saya pikir kalau semuanya bisa tercover alhamdulillah, tapi memang pada posisi saat ini seperti kita tahu bersama bahwa kondisi keuangan di Kabupaten Lampung Tengah juga tidak terlalu maksimal baik, cuma nggak terlalu maksimal baik. Nyatanya apa? Belum bisa mengcover semua persoalan-persoalan yang ada di Lampung Tengah, lebih-lebih di Kampung Wates ini. Nanti silakan skala prioritas. Kemudian dari Pak Widi Haryadi, Dusun 3, minta mobil pelayanan kampung. Nah ini sebenarnya mobil pelayanan kampung ini bisa jadi sebenarnya misalnya koordinasi dengan kepala kampung, karena tidak mungkin semuanya ditumpukan kepada pemerintah daerah kabupaten. Ya bagaimana caranya? Ya improvisasinya Pak Kepala Kampung saya pikir sudah sangat bisa menyelesaikan persoalan ini. Karena sepengetahuan saya ya, ini belum pernah nih ada pengadaan mobil pelayanan kampung. Kalaupun ada itu bunyinya bukan untuk kampung tapi untuk kabupaten, kira-kira begitu. Dan itu sampai hari ini juga sangat sulit sekali terwujud itu. Jadi seyogianya cari solusinya itu misalnya di kampung bagaimana caranya, dan di beberapa kampung bisa melakukan itu. Nah, nanti diskusi lebih lanjut dengan Pak Kepala Kampung dan aparat kampung yang ada di sini bisa insyaallah. Nah, terus kemudian upgrade penerimaan bantuan sosial. Ini kebetulan di antara sekian banyak dinas sosial juga bagian dari bidang kami Komisi 4. Nah, kalau yang namanya upgrade penerimaan bantuan sosial Bapak, ini selalu dilaksanakan. Laporan ke kami selalu dilaksanakan bertahap terus, karena setiap kali mau ada pencairan tentunya itu dilakukan upgrade, katanya begitu kalau kepala dinas kita panggil. Sehingga harusnya yang sudah tidak layak lagi mendapat bantuan itu harusnya sudah bisa diputus Bapak ya. Tetapi sampai hari ini masih banyak persoalan, ternyata yang sudah tidak layak dapat bantuan masih dapat,
kemudian muncul masyarakat kita yang layak mendapat bantuan tapi tidak dapat. Ini persoalan kita. Persoalan ini sudah pernah kita bahas berkali-kali dengan dinas sosial. Kadang ketika kita diskusi banyak hal, banyak persoalan. Kepala dinas biasanya soal upgrade ini datanya itu berawal dari kampung misalnya. Ya, Bapak ya, dari kampung. Setelah dari kampung kemudian dibawa ke dinas, setelah di dinas kabupaten kemudian naik lagi. Nah baru kemudian terlaksana pencairan itu. Jadi sebenarnya ya data awal itu dari kampung, gitu Pak ya. Nah nanti silakan diperbaiki ulang dan tentunya koordinasi juga dengan para pendamping sosial kan banyak di sini ya. Ada TKSK, kemudian ada pendamping PKH. Nah itu kerjaan dia Pak. Kalau kita hanya memantau ketika ada persoalan seperti ini, nanti akan kita lanjutkan, mungkin akan kita lanjutkan dengan kembali lagi memanggil dinas OPD terkait apabila diperlukan nanti persoalan ini. Di upgrade tentunya kalau laporannya sering, setiap kali mau cair selalu di upgrade. Kalau barangnya sedikit, biasanya harganya mahal. Nah ini terkait dengan hukum pasar ini juga kita, apalagi di daerah ini sulit sekali untuk mengintervensi itu, karena masih ada peraturan-peraturan lain lagi, ada hierarki ke atas yang kadang-kadang kita tidak bisa menjangkaunya. Begitu Pak ya, soal apa yang sudah dilakukan. Tetapi kita sudah berupaya semaksimal mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan dan melakukan tindakan-tindakan melalui tupoksi kita sebagai wakil rakyat, diantaranya adalah budgeting, kemudian pengawasan dan kemudian legislasi ya. Di sini biasanya ketika pembahasan di pertanian kita selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan yang diajukan oleh dinas pertanian. Bahkan kita sering kali memberikan masukan agar ditambah volumenya. Kalau misalnya ada bantuan bibit misalnya, ya harus diperbanyak lagi. Kalau diusulkan sama dinas 10 ya kita mintanya 30 atau sampai 50. Nah ini sudah kita lakukan dan sering kali kita laksanakan. Dan masih banyak lagi, nanti bisa disambung sahabat-sahabat saya yang ada di Komisi 2 yang membidangi tentang pertanian. Mungkin itu Bapak ya yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung lagi. Mas, siapa tadi? Coba harus dipelajari ya. Jadi gini, pupuk datangnya itu lurus. Dia nggak mengenal itu musim tanam, tidak mengenal musim tidak nanam. Jadi caranya gimana sih? Kalau langkah enggak sebenarnya Pak. Cuman pupuk subsidi itu datangnya lurus. Nek sebulan oleh 10 ke atas datangnya 10. Nah, kenapa kok terjadi kos dia jadi banyak, jadi kurang? Karena ketika pupuk datang bukan musim tanam, dia nggak diambil. Nah, ketika barang-barang nanam, misalnya hari ini kan masih musim jagung nih, butuh semua. Caranya piye? Caranya ketika pupuk datang jenengan belum mau nanam dijemur dhisik. Itu caranya, tidak ada solusi lain. Karena formasi pupuk di Lampung Tengah ini dia sifatnya lurus. Atau J? Coba jenengan pelajari. Mungkin kalau misalkan musim tanam ini, musim tanam juga dikirim 10, ya saat itu juga dikirim 10. Kalau jenengan sudah nyimpen ketika datang pas belum musim panen, belum musim tanam maksud saya, bisa disimpan dulu. Caranya seperti itu Pak. Tidak ada solusi lain. Muncul pertanyaan, wah yang ketemu pupuk orang siapa duitnya berkondangan dan lain sebagainya ya. Itu bagian dari strategi lah, kan gitu. Mata J masalah pupuk. Kemudian masalah harga.
Biasalah namanya harga kayak gitu. Cuman kalau ukuran sekarang Pak, kalau nanam jagung insya Allah aman lah ya, sampai nanti ke depan insya Allah masih ketemu lah, tidak drastis sekali. Kalau yang drastis sekali biasanya tanaman-tanaman kayak tanaman jahe. Jahe saya tuh beli, saya tuh petani juga Pak, beli jahe bibitnya harganya 40.000, mahal ketika itu karena waktu itu harga jahe waktu itu nyaris hampir 30.000 lah. Hari ini wayang panen kemarin harga jahe 2.500, dijual loh lagi bibit itu ketemu gitu. Jadi tanamlah yang sekiranya proses nanti penjualannya aman. Ketika saya kasih tahu yang kira-kira aman, pertama kalau untuk hortikultura tanamlah jagung hari ini. Insya Allah nanti ketika pasca panen 3 bulan ke depan insya Allah mudun juga, insya Allah nggak terlalu dalam. Hitung-hitungan orang masih ketemu. Kemudian singkong hari ini ketemu juga Pak. Kemarin pernah mengalami masalah harga yang down cukup luar biasa, tapi insya Allah aman ketika nanti setahun ke depan ketika turun pun insya Allah masih ketemu ibarat orang nanam gitu ya. Jadi itu masalah pupuk, antisipasinya ketika pupuk datang dengan belum nanam, ambil dan simpan di rumah. Jadi ketika musim tanam hari ini pun pupuk datangnya segitu, dibagikan oleh kelompok tani segitu. Jadi menginventarisirnya, siasatinya, jenengan ambil pupuk ketika belum masa tanam. Insya Allah aman Pak, insya Allah kebutuhan pupuk aman. Jadi ketika jangan sampai ketika pas nandur pupuknya kok seperti langka, kurang. Sebenarnya kalau langka dan kurang tidak sebenarnya, kita tinggal mensiasati saja. Karena takaran pupuk yang dikirimkan ke Lampung Tengah insya Allah cukup ketika para petani bisa membeli sebelum masa tanam. Ngoten J. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tadi yang belum kejawab ini tentang alsinta ya Pak ya. Alsintan, bukan alsintan. Alat pertanian. Dan baru-baru ini beberapa minggu yang lewat kami beserta dinas yang terkait dan melalui Kementerian Pertanian yang di situ juga bekerja sama dengan Komisi 4 DPR RI ini telah meluncurkan kembali beberapa alat masuk lagi ke Lampung Tengah. Jadi untuk alat pertanian ada bajak, ada mesin pompa air, kemudian juga ada alatnya yang untuk bajak yang gede Pak. Alsinta juga tahun yang kelewat juga alsintan itu sudah masuk juga di Lampung Tengah dan melalui juga dinas yang terkait, dinas pertanian kabupaten, provinsi dan pusat ini melalui Komisi 4. Kebetulan yang membidangi Komisi 4 di DPR RI adalah ketuanya Pak Sudin. Kebetulan Pak Sudin adalah pimpinan kami DPD PDI Perjuangan Pak. Terus yang saya kembalikan sudah banyak Pak. Dari mulai 2020, 2021 ini sebenarnya sudah banyak yang diluncurkan ke pertanian. Di wilayah barat sana Pak, Sendangaku, Kalirejo, ini juga sudah banyak yang ini termasuk Pak Gopur juga sudah banyak memperjuangkan. Nah, Pak Cahyono ini masuk kelompok atau perorangan ini atas namanya tadi? Kelompok ya, sudah ada legalitas badan hukumnya. Artinya sudah ada badan hukumnya kelompok panjenengan. Sudah, kalau sudah jenengan usulkan saja ke Kementerian Pertanian Pusat, nanti melalui akses kami akan saya coba bantu memfasilitasi aspirasi panjenengan, mumpung sekarang juga masih masa reses yang dari DPR RI Pak. Kalau untuk kabupaten minta yang seperti ini, ya mohon maaf Pak, kami nggak bisa berjanji. Ini pun di pusat kami nggak bisa menjanjikan. Kami akan coba Pak, biar masuk ke sini ada alatnya.
nanti saya akan koordinasi dengan pimpinan DPR. Kebetulan Pak Marsono itu juga hubungan dengan DPR RI khususnya Komisi 4 itu sangat dekat. Itu ya Mas ya. Kalau dari dulu berarti jenengan ketinggalan kereta gara-gara kurang izin dengan yang mau Ratu Ubah. Insya Allah Pak, kami bantu. Waktu di pagi ini kayaknya ada nih wis wayahe candle Pak Yai ini. Terima kasih. Monggo Pak. Situasi masyarakat Kampung Wates ini sudah sangat antusias sekali menyambut kehadiran kita. Ya, banyak sekali usulan, banyak sekali harapan dari masyarakat Wates ini. Tentunya kita selaku wakil rakyat cukup bahagia untuk menyampaikan itu kepada Bupati, ya kan? Nah, ini juga nanti akan kita laporkan ke Bupati, dimasukkan ke dalam program kerja Pemda Kabupaten Lampung. Tadi setelah Pak Menteri menelaah beberapa usulan, kira-kira mana Pak yang dianggap skala prioritas di Pak Menteri sendiri? Saya melihat ada akses jalan yang sangat vital karena di situ ada lembaga pendidikan, ada sekolahan, ada pesantren, kemudian juga akses menuju kecamatan lain. Vital sekali di situ. Dusun 1 sampai dusun 10 itu layak untuk dijadikan prioritas dan kita kawal. Sepanjang berapa Pak? Panjangnya tadi sekitar 5 kilo atau berapa tadi ya? Tapi nggak ada catatannya di kami. Untuk peluang itu akan dibangun seperti apa Pak? Ya kita usaha, kita upaya semaksimal mungkin untuk bisa dibangun. Kan minimnya anggaran APBD Lampung Tengah ini apa semua tercover sih? Minimnya anggaran APBD ini mengalami begal ini banyak untuk mengganti penjaga. Apakah semua tercover? Ya, apakah semua tercover? Harapan kita semua bisa tercover. Sehingga harapan masyarakat Kampung Wates ini dengan kehadiran kita ini ya bisa terkabulkan. Karena kita reses ini kan bukan hanya 1-2 orang anggota dewan, reses bersama dan 10 anggota dewan kemudian ngomongnya satu, bicaranya satu, prioritasnya itu ya, harusnya bisa didengar. Ini termasuk reses tahap pertama, ya? Tahap pertama masa sidang 1 masa sidang 1 tahun 2020. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Desakan dan meminta bantuan, termasuk aturan mereka tentang pembangunan jalan jut, bahkan yang lain seperti apa mungkin dari tanggapan. Yang jelas intinya untuk aspirasi dari masyarakat tadi itu terkait masalah jalan atau kegiatan untuk para petani itu emang sangat ya kita utamakan. Karena apa? Kegiatan itu emang sangat kita utamakan untuk para petani khususnya. Ya seperti jalan jut tadi itu, karena apa? Untuk para petani ini ketika dia untuk mengeluarkan hasil panennya, ketika jut tadi itu tidak dilaksanakan, itu sangat terhambat sekali. Makanya oleh karena itu aspirasi dari masyarakat ya emang kita tumpahkan ke anggota dewan terkait tadi supaya biar tidak terlaksana, khususnya untuk jut. Dan untuk jalan pembangunan yang akses dari dusun 1 sampai dusun 6 itu emang harus dilaksanakan juga. Karena apa? Itu akses untuk pendidik di situ, dan juga untuk akses masyarakat dia untuk usaha pun harus bisa terlaksana. Dari sekian usulan masyarakat tadi, warga Bapak mana yang sangat vital? Yang sangat vital khususnya jalan dari dusun 1 sampai dusun 6. Hanya itu. Dan jalan jut yang perbatasan dari Kampung Wates ke Rengas. Hanya itu tadi. Usulan tadi itu apa akan dibahas di dalam usulan Bank TK Desa juga? Mudah-mudahan nanti kita usulkan, nanti kita bahas. Karena apa? Itu sangat berpengaruh sekali untuk masyarakat kita sendiri. Harapan kita supaya anggota dewan tadi bisa. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Ana Herunisa mengabarkan.